Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar, Gemini? Sekarang aku bacain kalian ya. Ini giliran kalian nih. Sekarang tanggal 6 Januari, jam 6 pagi. Aku baru bangun. Dan aku sangat bersemangat untuk bacain kalian di pagi hari ini. Seperti judulnya, aku akan bacain prediksi tentang kalian di 2022. Seperti biasa, aku bagi bacaan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian, kemudian Nah, general life ini aku bagi menjadi 3 catrulan. 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga. Kemudian ke relationship atau love life kalian. Yang ketiga, langsung keluar strategi. Mungkin ini ada arti sesuatu ya buat kalian. Anyway, terus habis itu ke karir dan keuangan, dan terakhir ada pesan buat kalian. Anyway, untuk kalian aku pakai ini kristal ya. Aku tuh nggak hafal nama kristal tuh, tapi kalau buat Gemini, I don't know why. Untuk Gemini ini aku kasih warna kuning, cerah gini, sparkling, sama warna biru. It represents you very well. Langsung aja kita mulai ya. Oh, untuk lilinnya, aku pakai dari Andy Feng Sweet Sage. Aku suka bacain kalian tuh sambil nyium-nyium bau aromaterapi kayak gini. Langsung kita mulai ya, Bun. Oh ya, aku mengingetin juga kalau ini sifatnya general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau pas banget itu namanya personal reading. Dan itu memang personal banget buat kalian. Kalau mau personal reading, kalian bisa kunjungi aku di Instagram aku @dextratarot. Follow juga ya please. Dukungan kalian sangat berarti loh buat aku. Instagramku tuh sepi banget. Di sana aku suka bacain mingguan. Bacaan mingguannya juga, terus kayak pick a card, mini pick a card gitu, mini pilih kartu. Oke. Gemini 2022, 4 bulan pertama. Kita ada come to the age. Ada thinker. Mikirin apa? Kamu bingung mau ngambil resiko atau enggak? Segininya. Come to the edge, thinker. How do you usually start this? To come to the edge, thinker. Kita ke tarotnya ya. Di sini ada Two of Swords. Nah, ini nih menjelaskan sekali kenapa kamu mikir di sini kelamaan. Kedua ada ini air banget sih atau udara banget ya. Ini elemen udara banget nih. Swords semua. Page of Swords, Two of Swords. Haha, aku nggak buat ini loh sama Seven of Swords. Kenapa? Oke, aku ambil ini dulu ya. Tea leaf fortune cards. Kedengeran nggak gitu? Suara bubur di pagi hari. Lapar nggak sih lo? Oh, langsung ada 4. Oke, cool. Oh, someone working against you behind your back. Ini menjelaskan si Seven of Swords punya energi ya. Oke, ke sini dulu deh. Di sini ada come to the edge, ada thinker, ada Two of Swords, Page of Swords, Seven of Swords. Ini energinya kalian banget sih ya, udara banget nih Gemini. Di 4 bulan pertama dari bulan Januari sampai April, kalian ini akan ditantang ya, come to the edge nih. Akan ditantang untuk keluar dari zona nyaman kalian. Kalian biasanya berani gak sih? Enggak sih, kalian mikir-mikir dulu sih. Ini kalian banget sih. Kalian ini bukan elemen api yang seradak seruduk gitu kan. Kayak Aries tuh atau Sagittarius ya, biasanya nggak pakai mikir. Apalagi kalau seandainya udah ditantang mereka nggak mikir 2 kali, yang seradak seruduk aja gitu kan. Kalau kalian tuh mikir lagi, apakah ini untungnya apa buat aku gitu. Kenapa aku harus melakukan ini? Terutama apabila ini di luar comfort zone kamu ya. Tapi di satu sisi, walaupun kamu nggak bisa menentukan apa, ya, kalian penasaran. Menarik juga sih. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Secara angka, di sini ada 36 sama 44 ya, 8 sama 9. Mungkin ini ada artinya tersendiri buat kamu di tanggal 8, 9 tiap bulannya. Atau ya 36 sama 44 ini. Oke, balik lagi. Walaupun kalian nggak bisa memutuskan ya, malah kalian ada di posisi yang nanti itu kayak, jadi lihat nanti aja, lihat aja orang lain yang memutuskan buat gue malas mikir.
bilangnya malas mikir. Tapi sebenarnya mikir diam-diam gitu kan. Di sini ada Page of Swords. Karena penasaran kalau seandainya ini gue ambil, jangan-jangan bisa buat untung gue gede ya gitu. Tapi juga sebenarnya kayak aduh malas banget sih gue harus resiko gitu loh. Nah, yang terakhir ada Seven of Swords di sini. Ini lebih kayak peringatan buat kalian sih. Karena ada orang yang nggak suka sama kalian, yang kayak diem-diem tuh mau harm yourself atau kayak mau mencelakakan kalian gitu. Di sini tuh ada si tikus, someone working against you behind your back. Ada seseorang yang sedang merencanakan sesuatu di belakang kalian. Hati-hati nih, maka coba inget-inget kamu buat masalah sama siapa. Terus ada rabbit, too much concern with sexual matters. Gemini, kamu sehaus apa sayang sampai-sampai kartu ini keluar. Artinya 4 bulan pertama kamu bakal banyak khawatir dengan masalah seks ya. Mungkin sama pasangan kamu gitu, atau sama FWB kamu, atau sama siapapun deh. Mau sah atau nggak sah nih ya. Karena kalian kan banyak yang nonton dari aku tuh macam-macam orangnya kan. Jadi ya sesuaikan aja sama kondisi kalian ya. Di sini tuh ya ada aja nanti kamu kepikiran entah compatible, cocok atau enggak. Pokoknya ada aja ini nih makna. Ada aja kamu kepikiran kayak gini. Enak atau enggak gitu kan, macam-macam loh rabbit ya Allah. Nah terus yang ketiga ada stars, guaranteed success, guaranteed success gitu. Kalau misalnya hubungannya sama kerjaan atau bisnis atau tantangan apapun ya, misalkan dihadapkan dengan pilihan diambil atau enggak, sebaiknya kamu ambil karena kamu kemungkinan besar akan berhasil di sini, akan sukses. Yang ketiga ada purse, pay attention to your finances. Ini kayak catatan sampingan ya. Perhatikan keuangan kalian di 4 bulan pertama. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita ke 4 bulan kedua ya. Menyingkir dulu sayang. 4 bulan kedua. Dari bulan Mei sampai Agustus. Gemini 2022. Gemini Mei sampai Agustus 2022. Aku tuh seneng kalau bacain kalian pagi-pagi tuh. Karena seger, energiku juga masih banyak. Jadi connect banget gitu. Menyenangkan bacain kalian pagi-pagi itu. Di sini kita ada intention Golden Palace. Follow Instagram aku ya. Dukungan kalian sangat berarti loh buat aku tuh, jujur. Wah, langsung dapet 3. Jeng-jeng. Apa? 6 of Cups, 3 of Cups, sama The Devil. Oke, 4 bulan kedua, karena ada intention di sini ya. Kalian kurang lebih nih 4 bulan kedua ini bakal banyak diam sejenak karena kalian mengubah arah tujuan atau arah rencana kalian sih. Ini bisa hubungannya sama kerjaan atau hidup secara umum ya. Atau juga bisa ke hubungan kalian sama relationship kalian. Pastikan ke semua yang kamu pikirkan itu bijak ya. Dan berangkat dari hal yang baik gitu loh. Karena 4 bulan kedua ini adalah 4 bulan yang penting untuk ngatur intensi kalian atau tujuan kalian. Lihat gak sih, ini ada telur kan. Ini tuh kayak anak kecil gitu loh. Tergantung kalian tujuannya apa. Manifestasinya apa. Kalau kalian niatnya jelek, hasilnya jelek. Misalnya kamu gak suka sama orang. Kamu niat nih mau bikin dia sakit itu. Beneran bisa sakit loh nanti. Dan kamu akan merasa bersalah. Ya. Ini ada devil juga nih. Ini hubungannya sama duniawi juga nih. Kayak uang atau relationship juga. Dan niatnya tuh sangat duniawinya tuh kayak semu-semu fana gitu loh. Ya kita kan sebagai manusia memang tidak bisa lepas dari hal duniawi ya. Tapi akan lebih baik kalau kamu bisa lebih bijak dalam menentukan intensi kamu di 4 bulan kedua gitu. Ini kan siapa namanya? Burung hantu ini kan makhluk bijak ya. Jadi sebaiknya nggak cuma baik buat kamu tapi at least tidak mengganggu orang-orang sekitar kamu ya. Ini juga ngomongin tentang workaholic. Jadi jangan niatin untuk begadang gak penting gitu. Untuk ngejar sesuatu yang ngoyo banget. Soalnya aku lihat intention Golden Palace ya. Ini angka 22 by the way. 23, 4, 5.
kalian punya tujuan untuk membangun istana kalian nih. Entah istana ini usaha, bisnis, ataupun memang ngejar uang sih, sesimpel itu di 4 bulan kedua nih. Dan memang harapan kalian cukup tinggi ya dengan Golden Palace ini. Ya gak sih? Ini istananya emas. Terus ada di atas, di pinggir, apa? Apa namanya ini? Jurang gitu. Yang tinggi dan susah sih memang. Dan ada bulan di sini ya. Ini bulannya gede banget. Bulannya bahkan ada 2 loh. Aku baru ngeh. Yang satu sabit dan satu lagi purnama, cuman ketutupan ini. Artinya apa? Ini impian besar kalian nih. Ya memang nggak salah sih ya. Namanya impian itu harus diwujudkan. Tapi jangan sampai kalian lupa istirahat. Terus menghalalkan segala macam cara. Termasuk mengorbankan waktu istirahat kalian. Gitu. Di 4 bulan kedua juga kalian akan banyak menggunakan waktu kalian untuk pesta, networking sama orang-orang gini. Bagus ya buat kalian nih. Gunakan waktu ini untuk memperluas network kalian, ya. Momentumnya harus dipakai. Karena emang saat-saatnya kalian ketemu sama orang, apalagi gara-gara COVID kan, 2 tahun terakhir di rumah mulu ngendok gitu. Six of Cups juga menandakan kalian akan banyak bertemu sama orang-orang lama, bakal ngerasain feeling-feeling nostalgic gitu, nostalgia ya. Ya udahlah, nggak usah dihindarin lah. Mana tahu kan dari mereka ada membuka kesempatan baru gitu. Tapi males ya kalau seandainya kayak dia lagi. Cuman buka aja hatinya dulu lah. Bakal banyak pertemuan nih, reunian kayak gitu. Party, ngopi, ngobrol-ngobrol sama orang, ketemuan banyak. Sekarang aku mau pakai tea leaf-nya. Fortune cards. Oke. Langsung 3 bunda. Yang pertama ada horse, short journey. Oke. Banyak dari kalian akan melakukan perjalanan pendek. Mungkin staycation yang gak jauh kotanya dari tempat kalian. Dan itu mungkin untuk reunian ini ya, untuk ketemu orang-orang ini. Yang kedua kita ada inkpot, problems to be resolved. Nah, ketemu sama orang-orang ini jangan remehin ya. Lewat mereka justru masalah kamu nih bakal terselesaikan loh. Yang tadinya spilled atau tumpah tintanya bisa terselesaikan. Mereka bisa bantu lah. Terus yang ketiga ada arc-way, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Akan ada kesempatan baru, kemungkinan baru. Pokoknya jalannya kebuka. Lewat mereka juga nih. Mantap. Yes. Sekarang kita ke 4 bulan ketiga. Dari September sampai Agustus. Gemini 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir ya. Dari September sampai Desember 2022. What's gonna happen? Ada third chakra, Archangel Chamuel, and a victory. Itu kayak suaranya ini gak sih? Mobile Legend. Victory. Ada 3, 7, 2, 8, 10, 10. Oh my, that's a good one. Makanya ada victory di sini ya, ada completion, ada sesuatu yang kamu capai di 4 bulan terakhir di sini. 10, 10. Baguslah untuk untuk jadi akhir di tahun 2022 ya. Ada pencapaiannya. Ini bikin lega sih kamu dengar kayak gini. Jadi lebih pede ya untuk sekarang nih. Ada pencapaian, ada sesuatu yang kamu menangkan. Dan ini kalau tercakra kan di hati ya, di dada gitu. Jadi kayak kamu super puas sih. Banyak menangnya, banyak puasnya. Jadi nggak ada penyesalan di 2022 ya. Karena biasanya orang tuh lebih ingat akhir sih daripada pertengahan atau awal. Kayak orang nanya, gimana tahun 2022-nya? Ya, kita lihat aja akhirnya kayak gimana gitu kan. Gemini 2022, 4 bulan terakhir. Ada Nine of Pentacles. Yes, ini ngomongin tentang Pentacles, ngomongin tentang uang. Ada Eight of Cups. Ada Page of Cups. Oke. Jadi, tadi aku udah jelaskan ya, ini banyak rasa puas di akhir tahun karena kamu mencapai sesuatu. Apapun yang kamu rencanakan untuk berhasil tuh berhasil, kelihatan di akhir tahun. Terus juga di 4 bulan terakhir, ini ngomongin tentang bagaimana sebaiknya kamu membuka hati sih. Jangan ada blockages lagi, jangan ada yang ditutupin lagi. Gunakan 4 bulan terakhir untuk
apa ya, untuk jujur sama diri sendiri at least, untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, terutama apabila kamu punya pasangan atau orang-orang yang kayak bisa kamu get connected atau ada koneksi sama orang-orang sekeliling kamu, itu jangan sampai mereka ngerasa diabaikan atau neglected gitu ya. Sayang loh koneksinya ada padahal. Ini cahayanya nggak cuma di sini ya, tapi di kepala juga. Jadi artinya kayak harus inline atau sejajar, sejalan gitu antara hati, pikiran, dan tindakan. Ini kan pikiran, hati, tindakan apa. Harus lurus gitu, dia nggak mencong-mencong atau cuma satu doang yang nyala kan, tiga-tiganya bun gitu. Dan dengan sayap yang gambarnya ini kayak sayapnya lebih besar dari frame-nya kan, artinya tuh sayap ini tuh melambangkan kemampuan kalian juga gitu loh. Kalau efek dari hati kalian terbuka itu dampaknya tuh gede ke orang-orang sekeliling kalian. Artinya kalian bisa lebih blar gitu, melebarkan sayapnya ya. Gitu kan, ya Allah deket banget. Harusnya di sini dong, Des. Oke. Terus di sini ada Nine of Pentacles. Kalau ngomongin uang, ini mantap juga. Apapun yang kamu usahakan, ini berhasil ya. Karena Nine of Pentacles ini ngomongin tentang usaha yang berhasil. Dan saking berhasilnya tuh bahkan kayak bikin apa sih, orang-orang sekeliling kamu tuh pada ngomongin kamu jadi pusat gosip. Aduh gimana dong, nggak bisa ini ya dihindari, sudah terlahir sekeren ini. Ini memang proses kamu, lihat nggak sih? Ada bekicot jalan. Jadi kayak ini proses kamu yang bukan instan. Orang tuh nggak tahu aja. Ini bukan instan ya, bukan mie instan loh ini. Ini proses. Mereka nggak tahu. Mereka cuma lihat ketika berhasil aja. Ini semuanya anggurnya berbuah loh, Cin. Cantik banget di akhir tahun nih. Ya, seimbang nih, victory. Eight of Cups ini mungkin di 4 bulan terakhir ini, di tahun 2022 ya, kamu ada keinginan untuk stay away from people sih, atau pengen tidak detach, nggak tidak terkoneksi dengan orang-orang di sekeliling kalian sih. Mungkin akhir tahun bakal menyendiri ya, untuk menjalani kontemplasi atau refleksi sih mengenai 2022 seperti apa dan 2023 maunya kayak gimana. Aku nggak melihat di 2022 ini 4 bulan terakhir, aku nggak melihat kalau kamu akan langsung menentukan 2023 mau kemana, tapi at least kamu bakal menyendiri sih. Ada keinginan untuk menyendiri kayak ke gunung, hiking, atau ya udahlah at least sendiri ya, untuk jauh dari hiruk pikuk ibu kota ataupun kota kalian yang penuh dengan kebisingan dan orang-orang lalu lalang. Apaan coba ya, maksudnya kalian ada keinginan untuk healing juga ya di akhir 2022 ini. Terus Page of Cups, ketika kalian healing ini somehow karena kalian sudah mengalami hal yang besar, kalian pengen ngurusin hal-hal yang kecil dulu sih. Kayaknya tidak begitu signifikan ya, tidak begitu berarti, tapi buat kalian tuh kayak ngasih apa ya, kayak semacam porsi kecil yang menarik sebenarnya dan ringan gitu. Page of Cups ini ada orang baru juga yang datang dan mungkin sifatnya tuh ringan ya, nggak serius mengasih, kayak nggak serius menjanjikan relationship, tapi at least ada have fun sedikit lah. Kemungkinan ketika kalian melakukan perjalanan ini, kalian akan ketemu sama orang ini. Mungkin lebih muda sifatnya, kok sifatnya sih? Ya, sifat atau fisik ya memang lebih muda. Ya, sesimpel mereka tuh mengisi hari-hari kalian ketika sendiri sih. Ini orang baru, jadi nggak tahu background kalian seperti apa, dan somehow dia refreshing atau menyegarkan. Apaan menyegarkan? Minuman. But I know what, kamu ngerti lah maksudku apa ya. Today leaf-nya. One more card please. Okay. Pertama kita ada Barrel, plenty of material things. Ya, ini nyambung nih. Ini secara material akhir tahun mantap jiwa ya. Sudah tersedia di atas meja makan, tinggal makan aja. Lihat tuh, udah mangkoknya cantik banget, buahnya mahal-mahal lagi nih. Cherry mahal tau gak sih? Nanas, pisang oke lah ya. Kita negara tropis, ada gak mahal. Pirnya kayaknya pir mahal nih. Yang sekilo 40.000 tuh. Aku bahas apaan sih? Ini apel, cherry-nya mahal sih. Iya. Yeah. Artinya secara material kamu aman ya. Yang kedua, dapat 4 ternyata kalian. Oke. Okay. Yang kedua ada table, hard work ahead. Oke.
Ya, akan ada kerja keras ya. Tapi kalau aku lihat victory di sini untuk kemenangan, oke aja. Kerja kerasnya aman, menghasilkan. Jadi ya bahagia-bahagia aja. Terus yang ketiga kita ada feather. Someone you know is undependable and insincere. Seseorang yang kamu tahu tidak bisa diandalkan dan tidak tulus nih. Mungkin dia, who knows. Karena ini general reading ya. Sesuaikan aja. Feather ini juga ngomongin tentang bulu baru atau bulu muda ya. Bulu muda. Ya maksudku entah mengapa aku lihatnya di sini orang-orang baru atau orang muda gitu loh. Bulunya itu kayak bulu, bukan bulu yang udah tua. Jadi ini ada hubungannya sama dia banget nih. Anak muda yang tidak bisa diandalkan. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang ini, terus jangan mengandalkan dia untuk menyelesaikan masalah kamu ya. Terus yang keempat kita ada bow. You are highly thought of. Kamu akan dihormati sama orang-orang sekeliling kalian ya, terutama ketika kalian memenangkan sesuatu di sini nih. Orang langsung mikir, wow, ternyata kamu punya kemampuan. Selama ini kamu diremehkan, ternyata lancar. Oke, itu general life 4 bulan 1, 2, 3. Sekarang kita beranjak ke love life kalian. Aku paling suka bacain love life ya. Luas banget soalnya, juicy banget, berair banget. Di Indonesia tuh aneh loh, berair tuh apa maksudnya? Maksudnya kayak basah banget gitu loh, jadi seru diomongin. Aku paling suka bacain klien-klien aku, dan kalau bacain topiknya tuh love life ya. Karena ini nih kartu-kartuku semua di sini, kebanyakan tuh emang buat bacain love life. Apalah kita tanpa cinta kan? Itu kan jadi alasan kita bertahan gak sih? Kita ada uang, tapi kalau gak ada pasangan kosong. Tapi kalau seandainya kita ada pasangan gak ada uang, ya rada susah juga sih. Tapi at least kita ada cinta. Anjay. Oke, Gemini 2000. Aduh, gue geli sendiri ngomongnya. Aduh, merinding. Aduh, cringe banget. 2022 ya. Jijik banget gue ngomongnya gitu. 2022 love life relationship ya. Untuk Gemini, temanya seperti apa? Langsung terbang. Ada serendipity. Keberuntungan di sini. Apa itu? Serendipity. Ada strength. Harus kuat-kuat nih. Kenapa emang? Ups, langsung keluar ya. Kita ada 7 chakra. Archangel Uriel. Ada opportunity. Ada angka 18, 44, 41, 9, 8, 5. Mungkin itu jadi angka yang signifikan buat kalian. Oke. Love life. Serendipity, strength, 7 chakra. Aku harus ngambil kartu lagi ya. By the way, dari tadi nih ya, sepanjang ini tuh adalah demonstrasi bagaimana aku bacain general reading buat kalian kalau seandainya kalian konsultasi sama aku. 7 of Wands. Jadi aku tuh affordable banget loh. Jadi kalau bacain tuh kartunya tuh jenisnya banyak yang keluarin beda-beda semua. Dan jumlah kartunya gak aku batasin. Pokoknya akan keluarin sampai kalian ketemu jawabannya. Karena aku cinta kalian. Jadi aku pengen banget bantu gitu loh. Ada 4 of Cups. Jadi jangan ragu kalau mau konsultasi. Hubungin aku aja di Instagram ya. Sekalian follow juga. Karena follow-nya kalian tuh membantu aku supaya bisa lebih banyak menyentuh orang banyak ya. Makin banyak exposure, makin aku bisa bantu lebih banyak orang lagi. Di sini ada serendipity, strength, 7 chakra, Archangel Uriel, opportunity, 7 of Wands, 4 of Cups, dan Ace of Wands. Let me see, kenapa ini energinya kemana-mana ya? Oke, di sini ada serendipity. At least kalian di tahun 2022 akan banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi ya. Mungkin ketemu orang lama yang tadi aku lihat di the general reading. Bisa juga sesimpel kayak ketemu orang-orang baru yang berarti buat kalian tapi nggak sengaja dan tidak direncanakan gitu loh. Apapun kejadian di 2022, kalian bisa melihat bright side-nya atau bisa melihat sisi terangnya, bisa melihat sisi bagusnya. Itu bagus. Artinya kalian bisa fokuskan energi kalian ke hal-hal yang baik aja gitu. Nggak cuma yang buruk aja, tapi juga hal yang baik-baik juga gitu ya.
Bahkan sama hal-hal yang membuat kalian capek pun kalian tetap bersyukur. That's a good thing. Artinya kalian bisa lebih dewasa sih dalam menyikapi ini ya. Di sini ada Strength and Seven of Wands. Dalam in terms of relationship, dalam hal relationship, kamu nih 2022 kayaknya harus lebih berusaha lebih keras ya. Ada Strength dan Seven of Wands. Seven of Wands nih ngomongin tentang usaha. Usaha keras lebih daripada biasanya. Dan kayak defending gitu gak sih? Lihat gak sih dia berusaha nanem di kebun kita. No, lagu apa itu? Tiba-tiba kepikiran. Dia berusaha menanam di tandus, di kayak apa sih di halaman, di tanah tandus ya, ini tanah batu sebenarnya. Jadi cukup sulit. Bukan berarti nggak bisa, tapi 2022 ini kayak bukan tahun yang lancar jaya buat kamu gitu. Harus ada usaha yang dikerahkan ya. Terutama buat kalian yang udah punya pasangan atau udah ya pasangannya bisa baru gebetan atau nikah ataupun pacaran. Terutama untuk kalian punya pasangan yang berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Di satu sisi ini ngomongin tentang ego battle sih atau pertarungan ego ya. Di satu sisi kamu mau menyenangkan pasangan kamu, tapi di satu sisi kamu juga punya prinsip gitu. Untuk ya yang sebenarnya bertentangan sama pasangan kamu sih. Ini sebenarnya tinggal dikompromiin aja ya. Tapi banyak dari kalian yang kayak bodo amat lah, ini kan ada aja gitu kesempatan-kesempatan. Nih, ini ngomong tentang opportunity dan kesempatan ya. Kesempatan untuk balikan lagi, atau kesempatan jadian sama orang ini, atau kesempatan untuk mempertahankan. Tapi kalian kayak, aduh, ini kan hidup gue, kenapa sih punya pasangan gini amat? Gak ganggu, gak bantu dan ganggu aja gitu loh. Banyak yang kayak, bodo amat deh gitu. Gue udah usaha keras dan pasangan gue ini ngelunjak emang ya. Udah dikasih hati minta jantung gitu. Jadi kayak banyak dari kalian yang kayak, bodo amat deh. Gue fokus aja sama diri sendiri. Relationship gak begitu penting lah. At least cuan oke. Tapi relationship belakangan aja deh. Bukan berarti akan putus atau gimana ya. Cuman di 2022 kalian lebih nyaman sendiri sih. Walaupun sex life tetap jalan ya. Itu kebutuhan tubuh sih. Banyak ya kalian yang tetap lanjut sex life ya. Cuman secara jiwa, secara soul kayak gak nyambung gitu loh. Orang-orang ini tidak sesuai standar kalian loh Gemini nih. Kalian nih nyari orang pasangan tuh yang tinggi banget ya. Yang pintar gitu, standar kalian tinggi sih. Memang kalian ini gak gampang untuk dibikin suka ya. Harus pintar, harus ini, harus itu. Ya gak apa-apa lah standar kalian. Jatuh. Sekarang kita ke Romance Angels ya. Ada love yourself first. Aku gak ngadi-ngadi loh, bener kan yang gue bilang tadi. Banyak dari kalian yang fokusnya ke diri sendiri gitu. Ya udahlah, gue yang penting hidup gue baik-baik aja. Gue gak butuh orang-orang ini kok, kalau cuma nyusahin doang anjir gitu kan. Terus ada it is safe for you to love. Open your heart to give energy the highest energy of all. Tapi banyak juga dari kalian yang kayak ya boleh kali diusahain ya. Tapi sebagian besar kayak bodo amat sih. Kalau nyusahin mah kamu tinggal ya. Tapi sebenarnya oke-oke aja kalau kamu mau bertahan. Yang terakhir, you deserve love. You are lovable. Walaupun kamu udah sedingin ini, kamu tetap banyak fansnya loh Gemini. Luar biasa. Kalian ini seksi banget loh. Otaknya tuh cakep gitu. Jadi banyak yang suka. Di sini ada addiction. Nah, codependent, obsession, possession, controlling. Kamu benci orang-orang yang ngontrol kamu. Yang kedua ada the sword and rose, clarity, truth, revelation, force, honor, protection, power. Tapi banyak juga yang berusaha, ini nyambung sama ini nih, berusaha memprotek hubungan ini ya. Tapi banyak juga yang gara-gara ngatur begini, baru jadi pacar udah ngatur, baru jadi gebetannya udah ngatur. Kan males gini, buang-buang waktu anjir, gitu. Terus di sini ada mask, not showing true feelings, pretend, delude, gaslighting. Nah apalagi orang-orang atau pasangan yang gaslighting kayak gini ya. Kalau nggak tahu gaslighting apa, coba googling nih tulisannya. Gaslighting ini adalah bahasa yang harus kamu tahu nih. Term yang kamu harus tahu, gaslighting ini apa. Siapa tahu pasangan kalian selama ini gaslighting kalian ya. Entah kalian tahu atau enggak. Tapi Gemini harusnya tahu sih, kalian mah pinter yang kayak ginian. Jadi kalau pasangan yang seperti ini ya, yang sifatnya merugikan kalian nih, bikin kalian merasa bersalah, bikin kalian merasa nggak enak nih ya. Kalian harus buka pikiran juga sih, harus selaras juga ya.
feeling kalian ini harus jalan juga intuisinya. Ini harus di-cut sih kalau nggak penting. Gitu. Apa lagi yang harus kau lakukan untuk love life? Kayaknya itu deh. Udah semuanya ya. Sekarang kita ke karir dan keuangan. Oh my god, udah 30 menit dan aku masih di karir dan keuangan. Lama juga aku bacanya. Menikmati loh soal aku nih. Oke, untuk karir dan keuangannya Gemini 2022 ada apa buat kalian? Kita punya by the book. Harus sabar-sabar juga, tapi sabarnya ini berurutan sih. By the book ini ngomongin tentang mengikuti aturan dari kecil ke besar, dari bawah ke atas. Jadi ada hierarkinya di sini. Ada man holding a heart. At least kalau secara karir keuangan, kamu sih nyantai ya, kamu ngikutin aja, ngikutin peraturan yang ada selama itu jelas ujung-ujungnya ya, dari kecil ke gede, bukan dari kecil terus nggak jelas kemana gitu, nggak ada depannya. Tapi depannya ada nih gajah-gajah besarnya ya. Jadi kamu sih oke-oke aja, mau ngikutin leader mah oke aja. 2022 secara karir keuangan kalian aman sih ya, nggak cari ribut sih. Kayak kenapa logat ngomongku tuh kayak Medan banget. Anyway, jadi aman. Masih ngikutin lah hati kalian, masih kalian lakukan dengan suka hati, sukacita. Suka hati itu apa? Dengan hati yang sukacita. Nah, lalu ada set embrace. Ya, ujung-ujung ada sedih-sedih juga ternyata. Ya, jadi ada secara angka ada 11, 45. Ini ya, ada 2 kali keluar. Mungkin ini ada artinya buat kalian. Atau ini 11, ini 2, ini 9, 9. Apa nih ujung-ujungnya? Akhir tahun ada sedih-sedih dikit. Aku ke tarotnya ya. Ada rasa kecewa dan bagusnya kalian adalah enggak terus meronta-ronta gitu kayak ngambek, tapi kan lebih dewasa dan ya udahlah, daripada gue menolak atau cari ribut, udahlah gue terima dulu aja. Sedih sih, tapi sedihnya juga dirangkul, kesedihannya dirangkul gitu. Ada the sun. Ada tower. Oh oke. Abis the sun tower ya. Abis itu six of swords. Ini ada rasa kecewa sih. Awalnya kamu pikir berjalan dengan lancar ya. Semua jelas, lihat nih, matahari, tidak ada yang bisa bersembunyi di bawah matahari. Matahari itu bagus auranya, energinya. Karena dia tuh mencerahkan semua pihak di muka bumi. Nggak ada matahari, nggak ada metamorfosis, nggak ada makanan. Larinya kemana-mana. Ya, nggak ada kita vitamin D untuk hidup gitu. Jadi semuanya serba jelas gitu. Awalnya. Dan kamu menjalaninya dengan, walaupun memang harus sabar ya, harus berurutan, dan kamu menjalaninya dengan hati. Tapi ternyata, ada the tower. Ada sesuatu kejadian yang mengagetkan, yang bikin kamu sedih. Tiba-tiba dapat masalah hukum lah, tiba-tiba apalah nggak sesuai ekspektasi. Rencana yang sudah disusun baik-baik, ternyata harus crumbling, harus kayak hancur gitu. Tapi bagusnya kalian nggak terus ronta-ronta dan tanya kenapa. Karena nanya kenapa nggak ada jawabannya kan juga stres ya. Jadi kalian ya udahlah berdampingan dengan rasa sedih itu dan akhirnya move on juga. Ini Six of Swords bagus keluar di bawah ini ya, 2 kartu sedih ini. Jadi masalah yang tadinya airnya keruh, ini kalian kalian mengarah ke aliran air yang lebih tenang gitu, yang lebih jelas gitu. Oke, itu cara karir dan keuangan secara umum ya. Sekarang kita ke pesan. Di sini aku seperti biasa pakai menu lagi oracle cards. I really like this card karena ngomongin tentang timing dan pesan. Aku tuh bacain timing juga nggak sih sama zodiak yang lain? Jangan-jangan aku kelewatan lagi ya, Miss. Anyway, karena Gemini aku ingat kalian ya. Di sini ada believe in the impossible, percaya sama sesuatu yang kayak nggak mungkin. Kedua ada be bold and make the first move, beranikan diri dan ambil langkah pertama. Sama your dreams need a practical plan. Mimpi kalian ini butuh rencana yang praktikal gitu. Langkah-langkahnya jelas. Dan dia ada full moon in Taurus. Aku lupa deh full moon in Taurus tuh kapan ya? Nggak hafal aku bulan-bulanan. Coba kalian googling deh. Full moon in Taurus. Ini akan jadi bulan yang signifikan buat kalian ya. Ada sesuatu yang terjadi dan itu penting. Full moon in Taurus kapan ya? Aku harus ngambil HP ku. Aduh.
Googling deh full moon in Taurus tuh kapan. Kalau nggak nanti aku coba tulis di komen di bawah ya, full moon in Taurus tuh kapan. Nanti akan tulis di komen deh. Oke. Itu pesannya. Terus ini ada lagi ya pesannya. Buat kalian di 2022 ada health. Perhatikan kesehatan kalian ya Taurus di 2022. Ada guilt. I release any beliefs that no longer exist in my soul's growth. Jadi mungkin akan ada rasa bersalah, tapi jangan merasa bersalah juga apabila orang-orang atau hal ini tuh tidak berguna lagi dalam kehidupan kamu gitu loh. Jangan merasa bersalah kalau kamu harus membuang orang atau membuang kebiasaan ya. Apalagi kalau mereka nggak bisa bantu perkembangan kamu. Sama perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Jadi ini ngomongin tentang konsistensi dan persistensi. Fokus sama tujuan kamu di 2022 dan niscaya kamu bisa memenangkan semuanya. Makanya tadi ada victory kan. Terus one more card from this. Ada delusion. Intention without surrender can be a fast path to delusion. Intensi tanpa rasa pasrah itu akan bisa jadi jalur yang cepat menuju delusi. Jadi ini emang dalam banget nih kartu nih. Jadi jangan halu ya. Maksudnya gini, intensi iya perlu ya. Tapi juga jangan sampai intensinya itu tidak dibarengi dengan rasa mempasrahkan diri sama universe, sama semesta, sama Tuhan nih. Believe in the impossible nih, nyambung. Ya, I think that's all. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Dan jangan lupa please follow Instagram aku. Karena aku baru sadar Instagram aku tuh dikit banget deh. Dibandingkan sama TikTok sama YouTube aku, Instagramku tuh sedikit banget followersnya. Jadi please dukung aku dengan follow Instagram aku. Karena aku suka bikin bacaan mingguan. Juga kayak pick a card atau pilih kartu di sana sih. Mini pick a card gitu ya. Terus kalau kalian mau personal reading, bisa juga hubungi aku di Instagram. Ya. Okay, thank you for letting me here for you. See you in the next videos. Bye-bye, Gemini. Stay safe!